kita ngomongin video yang sedang lanjut, boleh. Isu yang Ya, lanjut. sedang heboh soal keputusan Mahkamah Agung ini yang mengabulkan sebagian dari gugatan Ibu Rahmawati dan kawan-kawan berkaitan dengan penghitungan suara atau kedudukan dari peraturan KPU mengenai penetapan calon pada Pilpres 2019 Kemarin. Dan kalau Bung Refli tadi sih saya udah ikutin di channelnya, positioningnya jelas gitu ya, Bung Refli ya. Iya, sebelumnya. Yes, oke. Sekarang tadi kalau Bung Rocky pasti punya, karena dia bukan ahli hukum tata negara, tentu tafsirnya berbeda lagi ya melihatnya ini. Bung Rocky, Anda melihat mengapa sih yang begituan bisa jadi bikin heboh gitu? Padahal itu kan sebenarnya biasa-biasa aja tuh kalau menurut para pakar hukum tata negara tadi. Saya bukan ahli hukum tata negara, tapi saya ahli Refli Harun. Oh. Oke, itu betul tadi keterangan hukum positivistiknya itu emang begitu, sesuatu yang sudah lewat manfaat. Jadi semacam barang bekas gitu. Secara hukum dia udah barang bekas, tapi dalam politik barang bekas itu berguna. Oh. Yaitu di rumah tangga juga berguna juga barang bekas. Tuh. Apalagi dalam rumah tangga istana itu barang bekas. Sangat berguna. Nah, sekarang akhirnya tertarik pada barang bekas itu. Karena ada jejak di dalam barang bekas itu. Orang mau tahu ini dulunya apa barang ini. Kan itu philosophical reasoning saya tuh, bukan legal reasoningnya. Yang menariknya MA44 ini sebagai barang bekas, kenapa dia diperbincangkan? Mestinya udah dibuang kan? Secara logis mestinya barang ini udah masuk ke recycling. Tapi justru ini motong sedikit, 44 itu 2 kursi terbalik. Oh. Nah itu. Jadi ini udah tafsirnya udah beda nih. Ya. Jadi barang, ya oke, kursi terbalik gitu. Dan dua lagi agar supaya dua. Ya. Memang itu jadinya kan mau dibalikkan kursi itu, kursi yang mana, kursi yang ada di depan Monas itu. Jadi permainan politik akhirnya menemukan bahwa kendati sesuatu itu sudah bekas, tetapi dia berguna untuk menghasilkan energi perubahan tuh. Jadi saya kira itu. Kalau pakai metafor Refli Harun, Refli itu bahasa Inggris artinya reply. Reply artinya diterbangkan ulang itu. Isu itu, Refli. Nah, supaya dia bisa reply, mesti Harun dulu. Harus ada yang turun. Itu maksudnya tuh. Dan untuk Harun harus ada yang menggerung, ya kan? Menggerung itu ngamuk artinya. Nah itu yang lagi ditunggu orang tuh. Siapa yang akan ngamuk dan siapa yang harus dan untuk menggerung itu ya harus ada Rocky-nya, harus ada apa? Pemain barunya, new player. Iya, bukan harus new player. Oh, Rocky ya? Iya, Rocky. Iya, new player. Kalau pemainnya lama-lama semua nggak ada lagi legitimasi, udah nggak dipercaya. Nah, ini ya, oke. Nah, wah, hancurin barang nih. Ini tafsirnya menarik ini. Oke, tapi lanjutkan Anda tadi. Coba lanjutin yang dikatakan oleh Bung Refli tadi yang berkaitan dengan harus ada barang barunya tadi karena soal legitimasi itu. Ya itu, akhirnya kita masuk pada nanti akan ada debat, mungkin ada bikin disertasi bahwa ada 2 mahkamah yang memutuskan dengan cara berbeda gitu kan. Tentu Mahkamah Agung secara urutan waktu dia membaca keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Ya. Tetapi problemnya kenapa dia memutuskan lain gitu kan. Itu satu poin yang ini bisa jadi debat hukum tata negara atau orang mau bikin disertasi. Mengapa diputuskan lain? Padahal pertimbangan Mahkamah Konstitusi mestinya dibaca sebagai preteks dari keputusan 2 kursi terbalik itu kan, MA44. Jadi ini soal akademisnya di situ tuh. Tapi ada soal politis, yaitu penundaan penyampaian pada publik. Sekarang saya bikin semacam legal juristik, mengusut itu secara logis saja tuh. Kita tahu kebiasaan di Mahkamah Agung
perkara yang sebetulnya sudah bisa diputuskan hari ini, itu bisa ditunda keputusannya. Jadi sidangnya pun bisa ditunda, walaupun udah saling tahu bahwa ini bisa diputuskan hari ini, ditunda 2 bulan. Itu problem-problem pengusaha yang nyogok supaya putusnya ditunda dulu deh, karena gue lagi gali batu bara, gue lagi gali tambang minyak di mana. Walaupun dia tahu bahwa dia pasti dikalahkan. Tapi dia pakai waktu 2 bulan ke depan itu dengan menunda, supaya dia masih bisa produksi kan. Nah, hasil produksi itu mungkin buat nyogok, hakim, segala macam. Jadi ini bagian politik hukum di situ, atau bukan politik hukum, permainan hukum secara politis di mahkamah itu. Ya. Nah, sekarang yang menarik adalah siapa sebetulnya yang membaca momentum sehingga baru sekarang dikeluarkan putusan itu. Ya. Nah, kita mau tahu di Mahkamah Agung ada orang yang meneliti momentum politik sehingga harus mencicil keputusan dikeluarkan hari ini. Ataukah itu adalah perintah dari istana supaya keluarkan? Kalau begini itu ada skandal di situ tuh. Jadi ini barang yang barang bekas yang udah busuk sebetulnya, tapi kemudian jadi causa celebre itu. Jadi pertaruhan orang bukan terhadapnya, tetapi membaca konfigurasi di Mahkamah Agung berubah apa enggak nih? Atau istana dengan Mahkamah Agung ada apa sebetulnya interplay di antara mereka tuh, sehingga ada momentum orang lagi sibuk COVID, lagi sibuk soal HIP. Jadi membaca Mahkamah Agung itu seperti membaca Telkomsel mungkin ya? Nah, gimana itu? Membaca isi Telkomsel. Sinyalnya. Coba. Enggak ngikutin ya? Tahu ya.